Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar algoritma bersama saya Nawinda dengan tema penggabungan array satu dimensi. Ya, di sini akan dibahas dua buah contoh. Yang pertama adalah penggabungan array satu dimensi tanpa kriterianya ya. Sudah ada array A satu dimensi yang dibuat dengan integer A5. Jadi ini A, indeksnya dari 0 sampai dengan 4, dan array B yang dibuat dengan integer B7, ini indeks 0 sampai dengan 6 dengan data yang ada di dalam elemen B. Kedua buah array sudah ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Ini ilustrasi ya. Kemudian sudah ada array C satu dimensi yang dibuat dengan integer C12, belum diisi dengan ilustrasi seperti ini ya. Jadi kita declare dulu apa yang diminta oleh soal ya, sehingga nanti hasil penggabungannya adalah seperti yang ada dalam array C. Isi array A dan array B ke array C, isinya menjadi seperti ini. Kalau kita perhatikan di dalam array C ini indeks 0 sampai dengan 4 ya adalah array A yang masuk ke dalam array C. Indeks ke-5 sampai dengan terakhir adalah indeks 11 ya. Isi elemennya 25 sampai dengan 14 adalah milik array B. Ya, jadi digabungkan ke dalam satu array yang namanya array C. Kita lihat dalam program bahasa C ketika diselesaikan, yaitu include stdio.h untuk headernya integer main, kemudian A5 itu ini 0 sampai dengan 4, kemudian 12, 17, 10, 5 dan 15 adalah isi dari elemen A, kemudian integer B7 0 sampai dengan 6, isinya 25, 11, 7, 25, 16, 22 dan 14 ya. Kemudian apa? Cetak isi array A ya. Untuk nanti di program, jangan lupa kita siapkan dulu C-nya 12 sama dengan 0. Kenapa 12? Ini 5 plus 7 sehingga C-nya adalah 12. Kemudian kita gunakan dua buah variabel lagi sebagai indeks I dan J. Cetak isi array A ya. Jadi nanti di layar akan tampil isi array A. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari 5, I plus plus ya. Ini untuk A yang ke I yang akan dicetak ya. Kita bisa lihat ketika di running nanti keseluruhan, ini A 12, 17, 10, 5 dan 15. Kemudian cetak isi array B-nya ya. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari 7, I plus plus, print F persen 3I BI. Ini untuk array B akan seperti ini ya. Kemudian untuk menggabungkannya bagaimana? Kita gunakan variabel J sebagai indeks untuk array C. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari 5, I plus plus. Kemudian masukkan A yang ke I ke dalam array C yang ke J. Baru nanti J-nya plus plus. Kemudian untuk array B yang dipindahkan ke array C akan seperti ini algoritmanya. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari 7, I plus plus. Masukkan isi elemen B yang ke I ke dalam array C yang ke J. Kemudian J-nya akan plus plus ya. Kita sudah memindahkan AI ke dalam CJ, juga BI ke dalam CJ. Kemudian kita akan mencetak isi array C-nya. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari 12, I plus plus, barulah print F persen 3I CI ya. Jadi akan dicetak ya elemen array CI dari 0 sampai dengan 11 ya. Di sini 0 sampai dengan 11 yang akan dicetak, return 0.
Nah, ketika di running hasilnya akan seperti ini ya. Oke. Kita lanjutkan contoh kedua. Bedanya yaitu kalau di contoh kedua ini dengan kriteria. Apa kriterianya? Kriterianya adalah untuk array A yang akan masuk ke dalam array C adalah yang bernilai ganjil ya. Berarti kita menggunakan modulus 2 sama dengan 1. Kemudian isi array B yang lebih besar dari 15 ya, sehingga nanti akan tercetak seperti ini. 17, 5 dan 15 berasal dari array A. Kemudian 25, kemudian 16 dan 22 berasal dari array B ya. Kita lihat programnya. Ini masih sama declare-nya. Bedanya di mana? Bedanya hanya di sini saja. Ini if A I modulus 2 sama dengan 1 ya, jadi untuk menyeleksi apakah isi elemen A yang ke I bernilai ganjil. Jika iya, maka masukkan A yang ke I ke dalam array C yang ke J, baru J-nya plus plus. Kemudian untuk kriteria kedua, for I sama dengan 0, I lebih kecil dari 7, I plus plus. B yang ke J lebih besar dari 15. Jadi yang akan masuk ke dalam array C yang ke J adalah yang nilainya lebih besar dari 15. Isi elemennya BJ sama dengan CJ ya. J-nya akan plus plus. Barulah kita mencetak isi array C-nya ya. I sama dengan 0, I lebih kecil dari 12 dan cetak C I, sehingga hasilnya akan seperti ini ya. Saya rasa cukup untuk contoh dalam penggabungan array satu dimensi. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar algoritma ya. Sehat selalu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk daftar pustakanya ya.